Yo guys, what's up? Gimana kabar kalian? Nah, beberapa waktu yang lalu guys, gue sempat main petak umpet. Ya, suatu permainan yang waktu kecil gue suka mainin sama teman-teman gue. Terus gue main sama siapa? Sendiri mainnya. But anyway guys, gue suka banget sama permainan ini. Dan ketika main nih, gue paling suka jadi yang ngumpet. Mungkin teman-teman juga suka ya jadi yang ngumpet, bukan yang jaga. Nah, ketika kita main permainan itu, kita akan coba cari cara, cari tempat untuk kita bersembunyi. Setiap game kita terus berpikir gimana dan di mana tempatnya yang pas supaya teman kita nggak berhasil nemuin kita. Dan kalau teman kita nggak berhasil nemuin kita nih, kita bakal seneng banget, bangga banget pokoknya kan. Kayak wah mantep deh pokoknya kalau nggak sampai mereka temuin kita. Dan kalau bisa nih sampai akhir game tempat persembunyian kita nggak ditemuin sama mereka. Kan kayak wah itu udah keren banget. Nah guys, mungkin permainan petak umpet ini bukan lagi hanya sekedar game biasa aja. Namun mungkin permainan petak umpet ini udah menjadi salah satu bagian yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran, dan kita tahu akan ada suatu konsekuensi yang kita alami, kita akan berpikir untuk gimana caranya supaya kita ngumpet. Gimana supaya kita bisa bersembunyi dari konsekuensi itu. Ya mungkin ketika kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman kita, terus mohon maaf nih tiba-tiba kita buang angin, terus kita kayak merasa waduh kalau gua ketahuan yang buang angin kayak gimana, mereka bakal gimanain gua. Terus kita mulai berpikir mulai untuk ngumpet, dan kita menjadi satu orang yang pertama yang mengatakan siapa nih yang buang angin nih, ya kan? Atau kita menjadi seorang yang sekian yang manas-manasin, yang ngompor-ngomporin doang kayak iya siapa nih yang buang angin nih, padahal jelas-jelas kita yang buang angin gitu. Tapi kita bersembunyi di balik itu semua supaya apa? Supaya kita mungkin gak diomarahin, diomelin, atau menghina sama teman kita gitu. Atau ketika vas bunga mama yang berharga itu gak sengaja kita pecahin, tapi kita takut kalau nanti mama marah sama kita, jadi kita menjadi pribadi yang pendiam seketika dan jadi innocent people, pura-pura jadi innocent gitu. Nah, lalu apakah permainan petak umpet ini akan terus kita mainkan seumur hidup kita? Nah guys, di Alkitab juga ada kisah sepasang suami istri yang ngumpet dari Allah. Ya, Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 8-13. Diawali dengan Adam dan Hawa yang makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Lalu mereka tahu mereka telanjang, terus mereka dengar ada suara laki Allah gitu. Terus mereka ketakutan dan akhirnya mencari tempat untuk bersembunyi. Mungkin perasaan mereka seperti kita nih yang lagi main game di kelas, terus lagi ngobrol di kelas, terus tiba-tiba kita mendengar ada suara kaki guru yang mulai mendekat, terus kita langsung buru-buru close game kita, dan yang ngobrol kita langsung balik ke tempat kita, terus langsung diam gitu, langsung menjadi murid yang diam. Mungkin kayak gitu ya perasaan yang Adam sedang alami pada waktu itu. Nah terus Allah pun bertanya sama si Adam, "Adam, kamu di mana?" Nah bukannya Adam ngomong, "Iya aku di sini Tuhan, aku di sini Allah." Tapi dia malah ngomong apa? "Iya, aku mendengar suara kakimu, aku takut karena aku telanjang, makanya aku sembunyi." Ya kan kayak ditanya apa, jawabnya apa? Mungkin kayak ditanya sama orang tua kita, "Kamu dari mana? Kok pulang malam-malam? Baru pulang jam segini." Terus kita jawab, "Iya Pak Mah, tadi macet di jalan." Ya kan kayak ditanya apa, jawabnya apa gitu, kayak muter-muter jawabannya. Nah, terus Allah bertanya lagi teman-teman, kata siapa kamu telanjang? Kata Hawa, binatang, pohon. Siapa? Kamu makan buah yang aku larang ya? Nah, ketika Adam ditanya itu, si Adam malah ngomong apa? "Ini Tuhan, ini perempuan yang kamu kasih ke aku ini, yang jerumusin aku, makanya aku makan." Lah, kan kayak dia malah nyalain si Hawa gitu. Nah kalau di film-film drama kan kayak meskipun perempuan yang salah, cowok pasti yang step up kan, kayak itu salah aku, dia nggak salah, hukum aja aku.
Tapi ini beda gitu, kayak si Adam malah nyalain si Hawa. Terus si Allah nanya sama si Hawa, "Wah, apa yang kamu lakukan?" Terus si Hawa bilang, "Ini Tuhan, si ular ini yang memperdaya aku, makanya aku makan." Kayak nyalain lagi coy. Si Hawa nyalain, sama kayak si Adam bersembunyi dengan nyalain orang lain. Itu mereka bersembunyi di balik pohon, mereka bersembunyi dengan jawaban yang muter-muter, mereka juga bersembunyi dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan hal lain juga gitu. Supaya apa? Supaya mereka gak dikira melakukan kesalahan dan lepas dari konsekuensinya. Nah, tapi teman-teman, ketika kita melihat respon Allah tentang kejadian ini, kita akan melihat begitu baiknya Allah. Kenapa? Iya, Allah tahu. Karena Allah tahu ada ngumpet, tapi dia nggak maksa, "Woi, keluar woi." Enggak, dia malah nanya, "Kamu di mana, Adam? Apa yang kamu lakukan?" Gitu. Dia mempertanyakan suatu pertanyaan untuk mereka mengakui apa yang mereka lakukan, untuk akui segala kesalahan mereka, untuk menggait mereka untuk keluar dari persembunyian mereka. Bagaimana dengan kita, guys? Mungkin kita juga pernah melakukan hal itu sama seperti Adam. Kita menyembunyikan sesuatu. Kita menyembunyikan diri kita, dosa kita, kesalahan kita. Kita menyembunyikan dengan cara bermain kata-kata, menyalahkan orang lain, atau bersembunyi di balik kebenaran palsu. Kayak bilang, "Ah, gak apa-apa lah, gue bohong, kan demi kebaikan bersama. Ah, gak apa-apa lah gue ngatain dia, kan dia yang salah," gitu. Kita takut akan konsekuensi dari dosa dan kesalahan kita, sehingga kita berupaya menyembunyikannya supaya kita nggak menerima konsekuensinya. Dengan berbagai cara kita sembunyiin itu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bagi setiap kita semua, akuilah dosa dan kesalahanmu. Tuhan mau kita mengakui dosa kita kepadanya, mengakui kesalahan kita kepada orang-orang yang pernah kita berbuat jahat sama mereka. Kita mungkin pernah menipu mereka, kita pernah ngapain mereka, yuk sama-sama kita akui. Nah, tapi kalau gue ngaku, nanti gue dapet konsekuensi, dapat masalah. Nah, nanti keselamatan dan keamanan gue terancam dong. Enggak sih, ya. Tapi yang pasti ya begini, setiap dosa dan kesalahan pasti ada konsekuensinya. Nah, ya udah, berarti ya gue tetap sembunyi aja kan, ngumpet-ngumpet aja kan, biar gue tetap selamat. Nah, ini bersembunyi menjadi cara kita untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan tanpa Tuhan. Kita pikir kalau kita menyembunyikan sesuatu, kita akan terbebas dari konsekuensi atas perbuatan kita. Allah kita adalah Allah yang adil. Jadi setiap dosa pasti ada konsekuensinya, yaitu maut. Dan dia juga Allah yang penuh kasih, sehingga dia memberikan anugerahnya untuk setiap kita, supaya kita selamat. Hal ini terjadi ketika hari di mana Adam jatuh dalam dosa, Allah juga memberikan suatu janji di mana keturunan dari si perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Ini gambaran siapa sih? Ini adalah gambaran Mesias, Sang Yesus Kristus yang telah datang, yang telah menebus dosa kita, sehingga kita bisa selamat, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Dan mungkin sekarang dia sedang mencari kita, orang-orang yang bersembunyi, orang-orang yang terhilang, untuk dia selamatkan. Yeah, we're saved not by our ability to hide, but by God's ability to find us. Dia mencari kita, dia mau menemukan kita, mungkin seperti domba yang hilang, supaya kita memperoleh keselamatan darinya. Nah, mungkin dia sedang mencari kita. Dan mungkin dia akan bertanya, di manakah engkau? Lalu apa yang akan kita katakan? Maukah kita mengakui keberadaan kita? Mengakui kondisi hati kita, keberdosaan kita, dan kesalahan kita? Nah guys, yuk kita sama-sama untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita sama Tuhan. Dia yang Maha Adil dan juga Maha Kasih, yang beranugerah untuk mengampuni dosa kita, dan juga menanggung konsekuensi dosa kita sehingga kita selamat. Dan juga yuk kita juga akui kesalahan kepada keluarga, kepada teman yang mungkin sekarang kita ingat, yang mungkin akan ada konsekuensinya. Tapi kita nggak perlu takut lagi, karena kita percaya bahwa kita aman, kita selamat di dalam Tuhan. Tuhan yang udah kasih itu ke kita semua. Dan dia juga berjanji
untuk menyertai kita melangkah ke depan. So guys, yuk mari biar Tuhan yang menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini. Selagi kita muda, selagi kita bisa. Know the truth, enjoy the truth, and live the truth. Thank you guys, and God bless you.